Hai teman-teman perempuanku, ada sebuah kisah nyata nih, bagus banget. Ada seorang guru SMA yang tentu saja hidupnya biasa aja, penghasilannya juga lumayan aja. Tetapi dia itu punya hati sekali untuk mengasihi anak-anak jalanan. Dia mengambil mereka, dia merawat mereka, menyekolahkan mereka, membiayai kehidupan mereka. Waktu ditanya, kok bisa sih? Karena dia bilang, karena kasihan ini anak-anak. Kalau didiemin kayak begitu, masa depan anak-anak ini bisa hancur, masa depan mereka bisa berantakan, sehingga dia ingin memindahkan anak-anak tersebut dari tempat yang penuh dengan ancaman kepada tempat yang baik supaya masa depan mereka jauh lebih baik juga. Wow banget ya, kasihnya sangat besar. Dan saya langsung ingat, memang hanya karena Tuhan Yesus aja sih kita pun bisa seperti kita sekarang ini. Kenapa? Karena kasih Allah begitu besar. Dia tahu kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Tuhan juga tahu kalau kita didiemin nih, nggak diselamatkan oleh Tuhan, maka kita akan ada di tempat penuh kehancuran, yaitu kelak hidup di neraka. Dan Tuhan nggak mau itu terjadi. Karena Dia sayang sama kita, Dia mengasihi kita, Dia rela loh menjadi manusia, mati di atas kayu salib, berkorban, bayar harga buat kita, sehingga kelak kita akan hidup di surga. Pernah nggak sih kita ngebayangin ngerinya neraka? Kalau kita baca di dalam Alkitab ya, neraka itu diceritakan sebagai tempat yang penuh dengan penyiksaan, tempat yang apinya tidak pernah padam, penyiksaannya tidak pernah akan berhenti. Nih kita nih kaum perempuan kalau habis pergi apalagi pakai hak tinggi suka capek kaki kan, pengen nyelonjor, enak rasanya. Tapi di neraka itu 24 jam, detik demi detik, tidak pernah ada kata istirahat. Kita akan disiksa terus menerus. Dan bukan itu aja, di neraka itu adalah tempat di mana tidak ada pintu keluar. Kita mau gedor-gedor, kita mau cari pintu, nggak ada. Artinya kalau udah di sana ya di sana untuk selama-lamanya. Waduh, nggak kepengen banget kan ya. Terus bukan gitu aja, di neraka itu ternyata tempat di mana orang masih bisa inget loh, di mana orang masih inget waktu dia dulu nolak, waktu dinasehatin, dia nggak mau ke gereja, waktu dia dulu diajakin bertobat nggak mau. Dia inget semuanya itu, dan di tempat itu menjadi satu tempat di mana penyesalan besar terjadi. Nah, saya juga pernah dengar seorang bapak yang pernah diizinkan Tuhan untuk melihat neraka. Dia katakan pada saat dia ada di tempat neraka itu, penyiksaan terjadi di mana-mana. Dan bukan itu aja, dia ngelihat nih ada bor seperti bor listrik yang berterbangan di sekeliling badan dia. Dan pada saat yang bersamaan, bor itu ngebor seluruh badan dia. Dan dia katakan sakitnya luar biasa, gak bisa dibandingkan dengan misalnya tangan kita dibacok aja udah sakit ya. Kata dia dibacok aja nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan penyiksaan yang ada di neraka. Saya juga pernah dengar kesaksian ada seorang juga yang diizinkan bersama dengan Tuhan Yesus pergi ke neraka. Waktu dia lihat ada jurang neraka, orang-orang ribuan seperti didorong untuk jatuh ke dalam neraka. Lalu dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan kok kasihan mereka, kenapa didorong? Dan Tuhan Yesus bilang, nggak ada yang ngedorong mereka. Coba perhatikan baik-baik. Semuanya seperti berjalan menuju neraka dengan sukarela. Wow, artinya begini, kita udah ngerti bahwa kelak ada neraka yang menunggu kita. Dan sekarang kita tahu bahwa ada kasih Allah yang besar. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus kita, sehingga kita tidak akan masuk ke dalam neraka. Untuk itu jangan sia-siakan penebusannya Tuhan, jangan sia-siakan kasih karunia-Nya Tuhan. Bersyukur kita sudah dimenangkan, bersyukur kita sudah punya Kristus dalam kehidupan kita, dan hiduplah terus menjadi anak-anaknya yang berkenan kepadanya. God bless you.